Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Rabu tanggal 13 April tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Sudah saya sempat sampaikan kemarin di hari Senin bahwa pada saat Jupiter sudah jauh melampaui Neptunus, itu menunjukkan tingkat kepemimpinan yang semakin matang, semakin yakin. Jadi kalau kita yang mengambil posisi itu, kita juga semakin besar keyakinan kita untuk ini loh posisi yang sebenarnya saya, dan saya pantas untuk mengambil posisi ini dengan penuh percaya diri, dan dengan demikian dampaknya adalah orang-orang yang kita pimpin juga menempatkan kepercayaan, menaruh kepercayaan kepada kita dengan sepenuh hati. Dan kalau sudah di dalam posisi seperti itu, maka hati-hati dengan semua kepercayaan kita terima. Karena begitu sekali tidak kita tunjukkan apa yang sudah kita katakan, maka akan jauh lebih sukar untuk mengambil kembali posisi yang sudah kita pernah kita pernah janjikan. Nah, matahari yang masih sextile dengan Saturnus itu menunjukkan bahwa pada saat ini kita memang fokus untuk selalu merujuk pada apa yang harus dilakukan di antara semua konflik, dan itu sebenarnya salah satu kunci di mana kita tidak terombang-ambing dengan berbagai narasi yang ada di sekitar kita. Jadi kita nggak terpengaruh dengan apapun kata mereka, dan itu udah dari kemarin-kemarin ya. Jadi kalau kita yakin bahwa oh ini katanya ini gitu, katanya itu begitu, jadi segala macam, tapi kita juga tahu persis apa yang kita pikirkan, yang menjadi keyakinan kita, dan kita nggak mudah terpengaruh sama ucapan orang. Tidak mudah terpengaruh bukan berarti kita tidak hanya kita mudah berubah, tetapi kita juga tidak perlu merasa marah terhadap apa yang menjadi cara berpikirnya orang, karena kita yakin bahwa kita tidak tergoyahkan juga, kan intinya seperti itu. Jadi orang lain hanya bisa mengganggu kita kalau kita merasa tidak secure, atau kalau kita melihat konflik ini menjadi tidak bisa terhindarkan. Jadi artinya kadang-kadang kita memang perlu konfrontasi, tapi tidak harus juga, karena kadang-kadang kalau kita yakin apa yang mereka lakukan salah, it's just a matter of time, dan nggak harus kita yang melakukan. Nah, karena kepemimpinan pada saat ini menjadi fokus utama, barangkali memang ini adalah saat ketika kita mengatakan dengan lugas, kayaknya nggak gitu deh cara berpikirnya, tapi ya terserah Anda ya, karena Anda sendiri yang ngalamin. Atau di sekarang zaman demokrasi, semua orang juga punya kesempatan untuk mengungkapkan apa yang menjadi pendapatnya, tapi tidak harus yang namanya demokrasi itu bukan anarkis gitu kan, intinya seperti itu. Jadi artinya apapun situasinya, bahkan seruncing apapun, kita tidak harus terperangkap dalam situasi yang membuat kita bingung lagi. Intinya seperti itu. Nah, bulan yang ada di Virgo ini sangat membantu kita untuk menyiapkan semua narasi yang kita punya. Narasi dalam arti kata positif ya, bukan berarti kita mencari atau berusaha memanipulasi sesuatu, karena kita berdiri di atas data gitu yang kita miliki. Memang di sini bulan oposisi dengan Venus, dan Venus itu kan memberi nuansa bahwa oke, memang datanya mengatakan itu, tapi pantas nggak diperjuangkan seperti itu. Kalau Venus kan selalu pada akhirnya balik ke hati lagi, ini cukup bernilai nggak? Apakah ini a thing gitu loh, untuk kita keluar effort segitu besar ya, cost-nya apa yang harus kita bayar dengan semua keyakinan kita ini. Dan itu bacaan di atas, saya tidak melihat bahwa ini baik buruknya ya, hanya itu yang tergambar. Oke, dan itulah sebabnya barangkali ini gambar rubah di tengah itu juga tadi yang saya pikirkan, bahwa apa yang tampaknya benar, apa yang tampaknya berharga, apa yang tampaknya efisien, apa yang tampaknya efektif ya. Efisien itu artinya dia waktunya atau effortnya
itu paling kecil untuk hasil semaksimal mungkin. Kalau efektif itu adalah memang tepat sasaran. Itu kita belum tahu hari ini. Ya, oleh sebab itu semua tadi dorongan-dorongan itu kayak insting mengajak kita untuk memaksimalkan semua effort dari berbagai pihak supaya terlihat. Jadi kalau yang namanya penelitian atau yang eksperimen, itu kan kita dengan sengaja memberi pertanyaan, memberi satu trigger, dipaksa untuk merespon supaya terlihat hasilnya bagaimana. Nah, ini termasuk hari itu. Jadi kita sebenarnya nggak tahu mana yang paling baik, tapi kita udah punya posisi, ya itu namanya hipotesis kalau di dalam penelitian. Kita udah punya posisi, logika kita mengatakan demikian, apalagi bulan ada di Virgo. Itu ahlinya bidang penelitian tuh Virgo, termasuk juga si Scorpio. Anyway gitu ya, hari ini kita seperti ingin untuk meneliti lebih jauh, dan untuk meneliti lebih jauh kan kadang-kadang kita mengamati atau kita sengaja mancing untuk dapat respon, oh ternyata dia di pihak mana, oh dia di pihak mana gitu ya. Tapi kenapa kita berani dalam posisi yang mancing? Karena kita udah kuat, karena kita udah punya prinsip itu. Kalau kita masih bingung, artinya kita masih emosional, kita nggak akan mampu untuk mancing, karena kita sendiri akan terpancing, kita yang terpancing. Nah, setelah kita dalam posisi paham benar ya situasi, maka kita bisa melihat mana yang lebih baik daripada yang lain, ya penggambaran dari awannya tersebut. Nah, kalau dua kartu dari sini, pertama adalah release the old and rest. Iya, jadi artinya ada prinsip lama yang sudah tidak relevan lagi, lepaskan, sementara kita belum mengambil posisi yang baru. Ya, yang baru belum ada, kita masih terbuka untuk apa yang ada di depan. Peacekeeper, let go of the need to be right. Ya, exactly. Jadi memang hari ini sangat verbal, logika gitu ya, dimana kita sendiri masih mempertanyakan, masih mencari penggambaran, deskripsi situasi yang kita hadapi. Intinya seperti itu, dan masih sangat terbuka. Kita yang namanya masih terbuka bukan berarti kita dalam kondisi bingung, enggak. Yang namanya peneliti itu tidak tahu hasil akhir, tapi dia selalu firm, selalu punya background ya, cara berpikir, kerangka pikir yang mampu menempatkan semua informasi baru dalam kerangka pikirnya dia. Ini dari Animal Oracle. Be spirit, sweet result await. Ini kan B itu kan selalu digambarkan kerja keras, mengerjakan sesuatu. Bukan dia yang menikmati hasil akhirnya sih kalau B spirit, tapi ini sepertinya kerja keras, dan ini posisinya kartu masa lalu. Chameleon spirit ini hampir sama dengan ini ya. Jadi memang hari ini jangan mudah percaya atau jangan langsung percaya dengan satu jawaban, periksa dulu. Chameleon spirit, act as if. Jadi kita bisa tadi mancing atau apapun, kita seolah-olah kita sudah punya posisi, tapi kita sebenarnya masih mengobservasi. Ya nih, outer condition are changing itu tadi, kita nggak tahu di luar ada apa. Dan hasilnya frog spirit, clear out the clutter. Exactly. Jadi setelah hari ini, setelah kita mempelajari semua kemungkinan, maka kita bisa memilih apa yang menjadi bagian kita, kan clear out the clutter. Yang tidak relevan kita bisa tinggalkan, tetapi itu kartu masa depan, jadi setelah hari ini. 4 kartu dari tarotnya. Ya, ini energinya Virgo ya, bulan ada di Virgo. Hari ini kita memang ingin meneliti sesuatu. Ini tantangannya. Iya, tantangannya itu kayak kita udah kekeh, jadi nggak ada resolusi, berada di satu titik tertentu.
Ini penggambaran dari ini beruang. Oke, ini sebagai saran, fruits of labor, luxury, self-sufficiency. Saya ambil self-sufficiency, ya, bahwa kita tuh cukup, kita mengerti, kita percaya diri, dan kita tinggal menunggu aja informasi dari luar, karena kita sedang belajar juga, kita sedang belajar. Tadi tantangannya adalah apa tadi? Iya, kita kekeh, jadi kita sudah menutup, kita udah ngambil kesimpulan sebelum semuanya berjalan. Jadi di antara informasi yang bolak-balik kita merasa kita cukup punya kerangka pikir. Satu kartu dari Spirit Guides untuk menutup bacaan hari ini. Have fun, love, play. Life is too important to take it so seriously. It's not serious, all is well. Ini kan kayak energinya eksperimen, tapi bukan yang serius ya. Jadi kalau yang eksperimen yang serius itu ada yang namanya izin etik, ada kode etiknya, semua harus dilewati. Nah, hari ini karena ini sifatnya lebih sosial, barangkali kita tetap memegang kode etik dari kita. Kalau kita sedang eksperimen, perhatikan, jadi ngeprank segala macam itu kan termasuk eksperimen sebenarnya. Tapi kita hati-hati ngepranknya juga, jangan sadis-sadis gitu ya. Kita ngepranknya hanya untuk hal yang sifatnya adalah positif ya, dan ringan gitu ya. Have fun, laugh, play. Life is too important to take it so seriously. It's not serious, all is well. Jadi saya berharap apapun yang menjadi eksperimen kita hari ini justru membawa kita pada senyum, tidak hanya pada kita tetapi juga orang yang mungkin melewati atau menjadi subjek dalam eksperimennya kita. Oke, Wenita Indra saya di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.